Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dika di Steven Family. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil tes Steven dari Sensing Introvert. Buat teman-teman yang udah di tes Steven, pasti dapat sertifikatnya dong yang kayak gini. Nah, hari ini langsung aja kita bahas yuk untuk Sensing Introvert. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama, intisari tentang Anda. Di sertifikat tertulis ya, kecerdasan sensing itu merujuk pada kecerdasan panca indera, sehingga menjadikannya orang yang praktis dan juga konkret. Sesuai penamanya aja, sensing itu memiliki kecerdasan sense alias panca indera. Kelima inderanya itu aktif banget dalam merekam kejadian. Hal ini menjadikan diri orang sensing ini praktis kerjanya, ada instruksi ini langsung jalan, dan juga konkret. Ada bukti nyata yang bisa dirasa sama inderanya, dilihat, itu baru percaya. Tips buat Anda yang punya anak atau saudara sensing atau rekan-rekan sensing, kalau mau instruksi Anda cepat dieksekusi oleh sensing, berikan ia contoh dan panduan yang jelas. Kemudian tertulis juga nih, kemudi kecerdasannya itu introvert, tersebut bergerak dari dalam keluar, sehingga membuatnya suka berkelana, pandai meniru, dan hebat dalam berakting. Nah, perlu diketahui pengertian introvert dan extrovert di Steven berbeda dengan pengertian introvert extrovert pada umumnya ya. Introvert yang dimaksud di sini bukan berarti pendiam atau dia nggak mau main sama temennya atau sifat yang lainnya, melainkan kita ngelihat itu dari dominasi lapisan otaknya. Jadi kalau otak kita itu diiris secara melintang, itu nanti ada dua lapisan. Lapisan luar yang warnanya kelabu dan juga lapisan dalam yang warnanya putih. Nah, pada introvert yang dominannya itu, yang paling sering digunakannya itu yang di sebelah dalam. Ini menandakan motivasi atau stimulus geraknya, sensing introvert berasal dari dalam dirinya. Makanya kalau dia mau gerak nih, bakal terus digas. Kalau nggak mau, ya nggak jalan-jalan. Karena stimulusnya itu tergantung dari dalam dirinya. Karena stimulusnya itu dari dalam diri, maka dia bisa memilih sendiri untuk explore kemana, untuk belajar apa, atau meniru siapa, bahkan hingga acting. Atau impersonate orang lain. Makanya dibilang juga jago acting. Aktif banget ya kelihatan si sensing ini. Makanya perlu nih figur atau percontohan biar si sensing ini bisa nyontoh yang baik-baiknya. Oke, kita berlanjut di segmen ini kita akan membahas terkait dengan potensi apa saja yang ada pada sensing introvert. Seperti yang ada pada sertifikat ya banyak banget potensi yang ada pada sensing introvert ini. Kita mulai satu persatu. Oke, kita mulai dari sistem operasinya dulu. Sistem operasi otak sensing introvert ini dominannya ada di belahan otak limbik sebelah kiri. Dengan lapisan dominannya itu lapisan putih bagian dalam. Sensing yang dominan di belahan otak kiri termasuk orang-orang yang disiplin dan juga taat aturan nih, otak kiri gitu loh. Butuh penjelasan yang logis juga kadang-kadang dan sangat butuh contoh dalam pembelajarannya. Lapisan putih bagian dalam menandakan drive-nya atau kemudinya orang sensing introvert ini berasal dari dalam dirinya. Jadi kalau misalkan dia mau gerak, suka nanya dulu tuh ke dirinya sendiri kayak, aduh gas nggak nih? Gas nggak nih? Ada gas lah. Nah, kayak gitu. Jenis kecerdasannya ialah memory question. Kecerdasan mengingat, memori ya. Daya ingatnya itu kuat banget, apalagi kalau kelima inderanya juga dilibatkan dalam menghafal. Perannya di masyarakat adalah menjadi player alias pemain, suka banget yang namanya terjun langsung. Wah. Nah juga ini, kelebihan utamanya itu juga di efisiensi. Kerjaannya selesai, outputnya itu lebih gede daripada input, jadi efisien banget. Dan juga target utamanya adalah connection alias hubungan. Ini biar dia punya bisnis nanti lancar ya. Jadi orang sensing tuh emang target hidupnya tuh harus berkawan dengan siapa, jadi banyak kawannya dan juga banyak closingnya. Harapannya adalah yielding alias panen hasil kerja. Dia tanam dulu, dia urusin tuh lahan, baru nanti deh ya hasilnya tuh di belakang nanti dipanen. Makanya orang sensing introvert itu patutnya ia disuruh usaha dulu nih, kerja dulu nih, baru dapat hasil. Nah, sejalan dengan arah mereknya atau kita sebut aja branding ya. Brandingnya sensing introvert itu adalah pada skala volumenya. Maksudnya kayak gimana sih? Biasanya gini nih, gaya bisnisnya atau kerjanya tuh gini, jual murah tapi laku keras di pasaran. Sehingga angka closingnya atau angka penjualannya itu kuantitasnya tinggi alias banyak kejualnya. Dan tabiat terhadap uangnya itu adalah hemat karena efisien yang tadi ya. Hemat banget dah. Apa-apa suka yang murah tapi juga suka yang berkualitas. Nah, kita lanjut ke bentuk tubuhnya. Tulisannya atletis ya, atletis yang besar, mendukung dirinya tuh untuk turun tangan langsung. Kekuatan jasmaninya di otot merah kasar, karena kuat di otot merah ini, ngebuat orang sensing ini kuat dan nggak cepet lelah. Otot merah kasar ini berarti pada gerakan-gerakan yang taktis, orang sensing introvert akan lebih mudah paham. Nah, kalau misalkan dicontohin itu, dia langsung bisa paham.
mengikuti fungsi tubuhnya, yaitu tenaga yang kuat dan tenaganya itu nggak ada habisnya. Oke, personality tetap yang dapat diriset secara psikometrik, yakni bisa kita ukur menggunakan alat ukur yang lain adalah persisten atau orangnya itu gigih, detail, orang itu mendetail, recorder alias perekam yang baik, disiplin, hati-hati, bersemangat, jadi ensiklopedia, workaholic, tepat waktu, dan terkadang cuek kepada sesuatu yang di luar dirinya. Di segmen ini kita akan ngebahas terkait dengan kata kunci. Ada 4 kata yang menggambarkan sensing introvert. Mengingat, otot, rajin, dan juga tergerak. Mengingat karena ingatannya orang sensing ini itu kuat banget. Apalagi kalau ingatan tersebut berbentuk peristiwa atau kejadian. Makanya orang sensing ini bisa mengingat sampai ke hal yang detail. Ya contoh misal dijanjiin untuk dibeliin sesuatu. Dia tahu tuh kata-katanya itu kayak gimana, bentuknya seperti apa, kapan dijanjiinnya, bahkan seperti apa nanti hasilnya. Atau reward-reward yang lainnya. Makanya orang sensing itu pengingat yang luar biasa. Otot, secara harfiah diartikan ototnya orang sensing itu kuat. Hubungannya sama tenaga, makanya tenaganya juga kuat. Orang sensing sangat disarankan buat olahraga untuk menjaga ototnya dan juga staminanya agar tetap kuat ya. Nah, secara filosofis juga diartikan sebagai stamina, maka staminanya orang sensing juga nggak habis-habis. Rajin sebagai dampak daripada otot yang kuat tadi, ketika dia punya baterai yang besar, tentu bisa difungsikan untuk banyak kegiatan, banyak hal. Nah, sama ketika orang sensing ini kuat, maka dia akan bisa untuk mengerjakan banyak hal, banyak kegiatan dengan rajin dan juga dengan efisien. Juga yang terakhir, tergerak karena dorongan stimulusnya itu berasal dari dalam dirinya, membuat orang sensing introvert ini tergerak lebih dulu untuk mengerjakan, untuk mengusahakan, untuk memperjuangkan sesuatu hingga dapat hasilnya nanti. Berikutnya, cara belajar dan juga meningkatkan motivasi. Sensing introvert, cara belajar ialah merekam vocab atau kosakata, dibahasakan bervariasi, memainkan peraga, mengulang sambil menulis. Gerakannya itu ada. Nah, ingat ya di awal kita bahas sensing itu dari kata sense. Makanya ketika dia belajar, dia perlu juga membaca sambil menulis. Atau mendengar sambil mengucapkan kembali dan juga menghafalkan. Atau bahasa kerennya langsung action aja dulu ya. Karena orang sensing ini biasanya dia akan lebih cepat untuk paham ketika dia action terlebih dahulu ketimbang baca teori dulu. Nah, cara meningkatkan motivasinya sensing introvert adalah dengan membuatnya ingin lebih baik dari sparringnya. Yes, sparring alias lawan untuk berkompetisi. Saingan-saingannya nih. Karena panggilan si sensing ini, kalau pengen tahu ya, si nomor satu. Jadi kasih challenge dia, biar sensing ini jadi nomor satu, lebih baik dari sparring-sparringnya, lebih baik daripada saingan-saingannya. Teman-teman, di segmen ini kita akan ngebahas terkait dengan clue diri, chemistry, dan juga rekomendasi sekolah dan juga rekomendasi karirnya orang sensing introvert. Dimulai dari yang pertama, clue diri. Clue artinya petunjuk, yakni adalah petunjuk dirinya orang sensing kalau mau berhasil. Yakni dengan mencari panggung untuk meningkatkan produktivitasnya. Panggung di sini adalah tempat kamu untuk unjuk gigi, untuk sharing, untuk beraksi agar orang-orang itu dapat melihat hasil kerja kamu. Panggung yang baik adalah yang bikin kamu makin semangat kerjanya, makin semangat belajarnya, dan juga bikin kamu makin produktif. Nah, yang seru tuh ini, indikator keberhasilannya atau chemistry-nya adalah harta. Disebut chemistry karena chemistry ini hal yang ngeklik secara alami ya. Jadi kalau misalkan kita dapat ini, kita bakal bahagia banget dan hidupnya itu akan semakin meningkat. Nah, definisi harta sendiri, hartanya ini bukan cuma uang aja ya, tapi semua hal, semua benda yang dapat dilihat dan juga dirasa secara physically. Makanya kalau orang sensing ini kalau misalkan dapat hadiah, suka banget dapat hadiah, itu dilihat hadiahnya dulu, baru nanti ngelihat pesannya. Dan khusus pada orang sensing introvert ini nggak bisa ya hartanya itu datang sendiri, tapi harus mengejar. Makanya tulisannya mengejar harta. Dia usahakan terlebih dahulu, baru nanti dia panen hasilnya. Nah, dalam mengejar hartanya, Steven punya nih rekomendasi sekolah dan juga karirnya khusus buat sensing introvert. Sekolahnya itu ada di keuangan, ada di bahasa, ada di transportasi, ada di perdagangan, dan juga hiburan. Sekolah-sekolah ini membutuhkan ingatan yang kuat, disiplin yang tinggi, dan juga kerja keras. Sejalan dengan kekuatan orang sensing. Plus sekolah lainnya, teman-teman bisa sama-sama baca di bagian sertifikat ya.
Nah, kalau misalkan kita simpulin bareng-bareng, sensing introvert itu butuh profesi yang aturan mainnya atau SOP-nya itu jelas. Namun, output-nya atau hasilnya itu bisa maksimal. Sehingga dia akan tetap semangat nih, walau kerjanya itu dari Senin sampai Senin lagi. Karena udah jelas harus apa yang dikerjain dan juga hasilnya udah dapat berapa banyak. Teman-teman, di segmen 6 ini kita akan ngebahas sifat positif yang perlu dibina dan hal yang perlu diwaspadai. Di mana segmen 6 ini akan menjadi segmen yang paling penting karena sudah kenal sama Steven. Yes, karena udah kenal sama Steven, kita bakal buka sifat positifnya itu apa aja, sama hal yang perlu diwaspadai dalam diri sensing introvert itu ada apa aja. Dan yang perlu diketahui, sifat ini sifatnya genetik ya. Jadi benar-benar nggak bisa dihilangkan. Maka kita harus waspadai supaya nggak keluar, mencuat, dan kelihatan sama orang. Yang pertama, penuh ambisi namun mudah patah. Orang sensing introvert, ambisi dalam dirinya tuh menggebu-gebu. Apalagi kalau dia udah punya tujuan, udah punya goal yang pengen dia capai. Tapi kadang sekalinya ada rintangan, itu kadang bisa langsung patah semangat. Makanya dia butuh dukungan berupa ide-ide, gagasan, atau arahan biar dia tambah semangat lagi. Penurut, namun muncul rasa persaingan. Sebagai seorang sensing introvert ini, umumnya tuh penurut banget. Suka banget langsung eksekusi, naatin peraturan, tipikal orang-orang yang disiplin, dan juga orang-orang yang paham harus ngerjain apa. Dan dia juga punya rasa persaingan. Kalau misalkan nanti ada sparringnya, maka kita bisa manfaatkan sifat ini untuk sensing introvert itu menjadi orang yang kompetitif dan mau menjadi si nomor satu. Berjiwa pesiar, namun ingin selalu didampingi sparringnya. Sebagai sensing introvert, dia punya kepercayaan diri untuk membangun dirinya besar banget, bak kapal pesiar. Namun kadangkala dia pengen terus nih nempel sama sparringnya itu. Gak pengen lepas karena belum tahu sparringnya di depan itu kayak apa. Nah, ini sisi manjanya orang sensing introvert. Tapi bisa kita manfaatkan. Kita kasih sparring, nanti dia akan semangat lagi buat action. Selanjutnya nih, menjadi kamus atas segala problematika, namun terkadang blank. Hafalannya tuh kuat banget orang sensing, seperti yang kita sudah bahas ya, memory question, maka dia tuh ibarat kamus berjalan. Namun kadang ketika dia panik, ketika dia buru-buru, ketika dia gelagapan, maka blank. Nah, ini perlu diwaspadai. Maka orang sensing introvert ini perlu bikin schedule, perlu bikin to-do list, perlu bikin catatan supaya dia tetap ingat dan juga meminimalisir blank. Cenderung kronologis dan juga fakta sentris, meski terkadang seperti bola liar dan tiba-tiba meyakini telepati. Seperti orang-orang otak kiri yang suka terhadap fakta, orang sensing introvert ini suka banget kalau ngomong itu sesuai fakta. Wah, itu bagus banget bajunya. Itu bagus banget tasnya. Itu sesuai dengan fakta yang terlihat di matanya. Dan juga kronologis. Ngejelasinnya itu dari yang pertama, kedua, ketiga. Sesuai dengan kronologinya. Tapi kadang-kadang seperti bola liar juga yang meyakini telepati. Dia kan udah ngerti kayak gini. Dia kan harusnya kayak gini, kayak gini. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh orang sensing introvert sehingga bisa menyampaikan lebih luas lagi, bisa menyampaikan lebih jujur lagi agar sifat yang perlu kita waspadai ini nggak keluar. Pelakon yang percaya diri namun terkadang menjadi pencemas. Sensing itu tipe yang super percaya diri, yang percaya diri banget. Kalau udah latihan tapi. Nah, sifat ini tuh tetap akan muncul dan lumrah kok, kayak cemas terhadap masa depan. Maka latih si sensing dan juga yakinkan ya, sensing itu kalau dia tuh bisa dan benar-benar bisa untuk menghadapi rintangan atau tantangan di depannya. Memang ulet dan tersusun, namun disertai dengan bawel seperti Mister Perintilan. Sensing ini tipe yang kalau dia nyiapin sesuatu, ingin semuanya tuh tersusun dengan rapi dan juga detail. Bahkan sampai detail terkecil juga dia suka ngurusnya itu. Bahkan dalam tasnya aja nih, kalau misalkan pengen lihat tasnya, kadang barang-barang perintilan itu juga dia bawa, bahkan yang nggak disadari. Nah, ini menandakan kemampuan orang sensing itu sendiri, yakni dia mampu untuk memperhatikan hal yang detail. Jangan-jangan orang ini belum melihat hal ini nih, maka orang sensing bisa melengkapi di sisi ini. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan hasil tes Steven untuk sensing introvert ya. Pokoknya semangat terus deh buat sensing introvert. Challenge ke diri sendiri biar lebih produktif, biar lebih rajin, dan biar lebih menghasilkan lagi. Buat kamu yang penasaran tentang Steven atau pengen tanya-tanya, bisa tulis di kolom chat ya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan.
Kalau pengen tes Steven ya di Steven Family. Kalau pengen belajar Steven ya di Steven Family. Kalau pengen join di komunitas Steven hanya di Steven Family. Steven Family bersama sukses mulia.